Walaupun serangan dari Snow Charmer tidak berefek pada Spirit Demon, namun akibat serangan itu membuat Spirit Demon terpental beberapa meter ke belakang. Shen Tianzi terkejut melihat peralatan yang dibawa oleh Snow Charmer. Dia tahu bahwa siapapun yang memiliki spirit kerajaan itu bukanlah orang biasa. Shen Tianzi pun memanggil Zhang Xiang menanyakan siapa identitas pemilik spirit tersebut. Namun Zhang Xiang tidak mengetahui identitas orang tersebut. Yang dia tahu kalau dia dari keluarga Han. Dalam benaknya, tidak mungkin kalau Han yang dimaksud adalah Han Sen. Tunggu sampai pertempuran ini selesai, lalu bawa dia kepadaku. Shen Tianzi menyampaikan perintah itu kepada Zhang Xiang. Meskipun penampilan Snow Charmer sangat mengagumkan dan jiwa binatang buasnya juga luar biasa, Shen Tianzi masih percaya bahwa dia bukan tandingan spirit demonnya. Demon, inilah saatnya bagimu untuk mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Senyum merendahkan terlihat jelas pada mulut Shen Tianzi. Tiba-tiba, demon melompat sembari berteriak saat cahaya memancar dari bagian dalam armornya. Berubah bentuk jadi kera Black Steel dan muncul singa dengan tanduk di kepalanya. Semua orang yang menonton mulai berdebat betapa tidak adilnya pertandingan itu. Persentase kemenangan Snow Charmer jadi menurun. Tapi sebelum demon mulai menyerang, tubuh Snow Charmer juga mulai mengeluarkan cahaya. Putri salju yang cantik muncul untuk bergabung dengannya, membuat rambut Snow Charmer memutih, pandangan yang tajam serta tubuh yang dipenuhi dengan embun beku. Sementara semua orang syok dengan keadaan itu, Snow Charmer mengangkat tombaknya. Seekor binatang merah dengan 4 sayap muncul mendekati singa tanduk emas. Siapa orang ini? Shen Tianzi mengerutkan kening tidak percaya. Bahkan para elit pun belum tentu mempunyai jiwa binatang seperti itu. Saat Shen Tianzi masih syok, dia melihat Snow Charmer mengangkat tombaknya lagi. Seekor burung api yang tampak seperti Phoenix membumbung tinggi menyerang Spirit Demon dengan api yang menghujani medan perang. Spirit Demon benar-benar tertahan, tidak bisa melakukan apapun saat serangan tombak menghujani tubuhnya. Snow Charmer yang melihat Spirit Demon berlutut akibat terluka, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Serangan tombak dilancarkan tepat ke titik lemahnya. Shen Tianzi yang melihat Spirit Demonnya dibantai tanpa perlawanan hanya bisa menyerah sebelum luka dari spiritnya makin parah. Jika Snow Charmer membunuh Spirit Demon, setiap jiwa binatang berdarah suci yang ada pada Spirit Demon juga ikut menghilang. Walaupun dia begitu kaya, dia tetap mengalami pukulan finansial yang begitu signifikan. Setelah pertandingan itu, Zhang Xiang dengan cepat pergi mencari Han Sen dan berkata, "Tuan Han, bos ingin bertemu denganmu," begitu katanya. Han Sen kemudian dengan santai dan berkata, "Jika dia ingin melihatku, maka katakan padanya untuk datang ke sini. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke sana," begitu ucapnya. Setelah Shen Tianzi mendengar apa yang dikatakan anak buahnya, dia menekan kemarahannya yang dia rasakan di dalam hatinya dan mengikuti anak buahnya kembali ke kamar Han Sen. Saat dia mendorong pintu, dia melihat Han Sen. Dia menegang seolah-olah dia membatu. Dia hanya berdiri di depan pintu dan tidak bergerak. Zhang Xiang yang berdiri di belakang Shen Tianzi menatapnya dengan kaget. Dia terbiasa melihat Shen Tianzi sebagai sosok yang sombong dan menakutkan. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya menahan diri. Shen Tianzi tidak takut pada Han Sen, hanya saja keluarga Ning telah mengeluarkan dekret yang menyatakan tidak ada yang boleh anggota keluarganya berkonflik dengan Han Sen. Jadi saat dia melihat Han Sen, dia shock tidak tahu harus berbuat apa. "Kenapa kau bisa ada di sini?" ucap Shen Tianzi kaku. Dia tidak tahu harus berekspresi bagaimana kepadanya. Lalu Han Sen pun menanyakan di mana hadiah yang sudah dijanjikannya. Shen Tianzi pun berkata tanpa emosi, "Zhang Xiang, beri dia Thunderbird bersayap 4.
Setelah mendapatkan jiwa binatang itu, dia kemudian bersiap pergi. Wajah Shen Tianzi terlihat sangat mengerikan, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Beberapa saat kemudian, di ruang pelatihan di pangkalan militer aliansi. Setelah kembali, Han Sen terus berlatih di ruang gravitasi yang hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Tentu saja, Annie yang termasuk orang yang berpangkat tinggi cukup gerang karena ruangan itu sering digunakan oleh Han Sen. Sebagai penjaga Jianran, dia memiliki otoritas yang besar, salah satunya melihat seluruh rekaman yang ada. Melatih keterampilan pedang? Annie melihat Han Sen dalam pelatihan video dengan 2 pedang jiwa binatang. Annie tidak terlalu peduli dengan kekuatan atau kecepatannya, tetapi dia terkejut ketika mengamati keterampilan pedang ganda Han Sen. Di tangan kiri ada pedang perak tipis yang mengingatkan seperti ular beracun, dan di tangan kanannya ada pedang ungu yang fleksibel. Setiap tebasan membawa kekuatan seperti gunung. Yang makin membuatnya takjub adalah kedua keterampilan pedang itu tidak menyatu, tapi sangat selaras, seperti ada 2 keterampilan berbeda pada orang yang sama. Setelah berpikir sejenak, Annie meninggalkan ruang kontrol dan menuju ruang pelatihan Han Sen. Tiba-tiba, pintu ruang pelatihan terbuka. Sebuah bayangan pedang menerobos dengan cepat mendekati Han Sen. Dia bahkan tidak melihat wajah bayangan itu sebelum mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan masuk. Pedang saling bertabrakan, dan ketika percikan api menghilang, Han Sen menyadari itu adalah Annie. "Annie, apa yang kamu lakukan? Apa kau ingin membunuhku?" Han Sen mengerutkan alisnya. Annie tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengangkat pedang panjangnya dan mengeluarkan skillnya. Meskipun gerakannya tidak mengenai apapun, itu tampak seperti petir mengganggu niat Han Sen untuk berbicara dan hanya memberinya waktu untuk memblokir. "Berhenti omong kosong!" Annie melanjutkan serangannya dengan metode pertempuran luas serta cepat seperti kilatan petir. Han Sen tahu kalau Annie mau membunuhnya pasti sudah dari tadi, tapi dia senang bisa menangkis serangan Annie. Serangannya cepat, bahkan lebih cepat daripada spirit kembar itu. Ini kesempatan yang sempurna untuk melatih tekniknya. Annie hanya ingin memberi Han Sen sebuah tes cepat, dan setelah melakukannya, dia bersiap untuk pergi. "Kamu datang ke sini, mencoba bersikap dingin dan kemudian pergi begitu saja?" Han Sen mengayunkan kedua pedangnya untuk membuat Annie tetap tinggal di sana. Mendengar tantangan dari Han Sen, Annie mengangkat pedangnya kembali, memutuskan untuk menghajarnya sebelum pergi. Ia tidak meningkatkan kecepatan pedangnya dari sebelumnya, tetapi malah mempertahankannya. Itu bahkan lebih cepat dan kuat daripada sebelumnya yang dihadapi oleh Han Sen. Pedang Annie mengenai pedang perak Han Sen di tangan kirinya. Dia mengharapkan serangan itu untuk menjatuhkan pedang Han Sen, sehingga dia bisa menindaklanjuti dengan beberapa pukulan membuat Han Sen kalah. Tetapi ketika kedua pedang itu bertabrakan, pedang Han Sen tidak menerima dampak yang dia prediksi. Pedang di tangan kiri Han Sen terasa sangat lembut, seperti tidak menebas apa-apa. Sedangkan di tangan kanan ada pedang kuno. Setiap serangan yang dia lancarkan seperti sedang menghantam besi yang sangat kuat. Meskipun teknik Han Sen baru bentuk pertama dan jelas Han Sen belum menguasainya, Annie tetap kaget menyaksikan ini. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia bisa menyaksikan seorang evolver dengan kekuatan luar biasa, dan itu benar-benar membuat Annie kagum. Petir ungu meledak keluar dari tubuh Annie, dan setelah serangan berikutnya, tebasan Annie berhasil menghancurkan pertahanan Han Sen, membuat kedua pedang Han Sen terpental ke belakang hingga tertancap kuat di dinding logam ruangan. Kedua telapak Han Sen juga berdarah akibat serangan itu. Annie memandang Han Sen untuk terakhir kalinya, kemudian dia berbalik dan pergi.
Bayangannya yang tinggi dan ramping meninggalkan ruang pelatihan. Kamar Ani. Dia melihat kembali rekaman video yang dia tonton sebelumnya dan mengirimkannya melalui komunikator khusus. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya membuka video yang dia dapat barusan. Satu pikiran bisa mengendalikan dua hal bersamaan. Apakah dia benar-benar pewaris Han Jingzi? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Komunikator di mejanya berdering lagi. Dia mengangkat panggilan dan melihat gambar seorang wanita cantik memenuhi layar. Yanran, apa kamu luang sehingga punya waktu untuk bicara dengan ayahmu? Bukankah seharusnya waktu luangmu kamu habiskan dengan pacarmu? Pria parubaya itu bercanda. Bekas shelter Black God. Pada hari itu, Yang Manli tampak khawatir. Itu karena ada misi baru yang diberikan kepadanya, yaitu membimbing junior jenius yang muncul dalam berita Skynet. Dia khawatir bukan karena membimbing saja, tapi pemuda itu adalah keturunan dari Black God. Yang Manli khawatir kalau shelter itu akan direbut kembali oleh anaknya. Namun Hansen tetap santai, tak usah memperdulikan itu. Bagaimanapun, terkuatlah yang akan menang. Tidak lama, pria muda itu pun datang. Nama pria muda itu adalah Qi Xiwen. Dia datang dengan senyuman dan wajah yang ramah menyapa Hansen dengan penuh hormat. Beda dengan Hansen yang santai, Yang Manli masih khawatir. Dia melihat Qi Xiwen seperti rubah licik yang siap menerkam saat musuhnya lengah. Alasan Hansen santai adalah sebuas apapun anak muda itu, dia tetaplah kucing, dan di dunia ini mereka berbeda. Kapal kristal. Hansen memberi makan serigala kecil peliharaannya. Dia sangat senang karena habis makan, serigala itu harus bekerja. Hansen berencana membawanya ke shelter kerajaan milik spirit elf kembar atau twin spirit. Dengan adanya makhluk super bersamanya, Hansen yakin kalau makhluk lain pasti menghindarinya. Syukur-syukur spirit elf juga begitu. Jadi Hansen tinggal mengambil permata milik spirit itu. Beberapa saat kemudian di shelter kerajaan. Benar pikir Hansen, semua makhluk yang awalnya menghadangnya, mereka pada menjauh dari serigala kecil. Itu membuat perjalanan Hansen menuju markas spirit elf kembar sangat lancar. Walaupun makhluk-makhluk lain pada takut dengan kehadiran serigalanya, beda dengan spirit elf kembar. Mereka tetap kokoh berdiri di depan pintu masuknya. Melihat wanita berambut perak dan wanita berambut pirang mengambil pedang mereka, Hansen memanggil armor jiwa binatangnya. Kemudian dilanjutkan dengan pedang kuno tembaga ungu dan pedang raja ular es bermata perak. Pedang Twin Spirit menyerang Hansen tanpa henti seperti derasnya air hujan. Yang membuat Hansen terkejut adalah fakta bahwa keterampilan pedang mereka semakin cepat dan berat. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Spirit berambut perak itu berhasil menyerang Hansen. Untungnya dia berhasil menghindari titik vitalnya dan hanya terkena bahunya. Hansen tahu bahwa dia belum menyempurnakan skill dual blade-nya, tapi saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melawan mereka selama setengah jam dan sudah mencapai batasnya. Tidak ada pilihan lain. Hansen memanggil sayapnya dan terbang menjauh. Twin Spirit tidak bisa terbang dan makhluk lain di sana juga tidak berani mendekati Hansen karena dia masih memiliki rubah perak. Jadi mereka hanya bisa melihat Hansen terbang menjauh. Beberapa saat kemudian di kapal kristal, Hansen terengah-engah saat dia berbicara dengan rubah perak. Dia berpikir bahwa jika dia terluka oleh Twin Spirit, rubah perak akan cukup marah untuk melompat ke medan pertempuran dan melindungi tuannya. Tapi yang dilakukannya hanyalah tetap bertengger di bahu Hansen, tidak bergerak sedikit pun. Rubah perak hanya diam dan menjilat lukanya Hansen. Seketika
luka yang terkena air liurnya bisa sembuh. Hansen frustasi, tetapi dia tidak marah pada rubah perak itu. Melihat merawat luka-lukanya, dia tersenyum dan mengusap kepala rubah perak itu. Walaupun Hansen kabur, bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, dia tahu batasan mana yang harus ditingkatkan. Dalam benaknya, jika Hansen tidak bisa mengalahkannya sekali, maka dia akan berusaha 10 kali. Jika 10 kali masih gagal, dia akan pergi 100 kali. Setelah beberapa hari, Hansen sudah biasa bolak-balik dari shelternya ke shelter Twin Spirit. Ada seseorang yang sangat membencinya. Dia menunggu momen tepat untuk menghadang Hansen. Dia adalah Su Yikwang dari keluarga Su yang terkenal dengan teknik esnya. Teman-teman ingat kan, adiknya Su Yiyang pernah dipermaluin oleh Hansen saat di acara pertemuan keluarga. Dia adalah kakaknya. Dengan tatapan penuh dendam serta tanpa bicara sepatah kata pun, aura mulai menyelimuti tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya dan mulai berlari ke arah Hansen. Walaupun jaraknya lumayan jauh dari Hansen, tinju Su Yikwang dengan seketika berada di depan Hansen. Hansen mengeluarkan pedang perak untuk menangkis serangan dari lawannya. Walaupun tangan berkontak langsung, tangannya tidak terluka sedikit pun. Hansen memegang 2 pedang sekarang, dan dia memutuskan untuk menetapkan dual skillnya melawan musuhnya. Dengan cepat, pedang dan tinju berulang kali bentrok satu sama lain. Tinju dingin Su Yikwang sulit dirusak dengan pedang, dan pedang Hansen terus-menerus berdenging kesakitan. Keterampilan tinju Su Yikwang terlalu kejam. Bahkan dengan tingkat keterampilan pedang Hansen, dia terus ditekan. Setelah beberapa saat, Su Yikwang mulai berhenti menyerang Hansen dan berkata, "Kamu benar-benar sesuatu, bahkan bisa memblokir skillku." Lalu Hansen pun menjawab, "Kenapa kau ingin membunuhku? Padahal tidak ada dendam di antara kita." Begitu katanya. Su Yikwang tidak menjawab dan dia mulai memperkuat aura esnya. Dia mengatakan kalau Hansen memenuhi syarat untuk melawan teknik Eskin tingkat pertama. Seharusnya Hansen bangga karena dia bisa hancur di hadapan teknik pamungkas dari keluarga Su. Mata Su Yikwang begitu dingin saat dia berbicara. Ketika dia melanjutkan pukulannya, rasanya udara di sekitar akan mengeras. Hansen mencoba mundur selangkah, tetapi tinjunya terlalu cepat dan dia tidak dapat menghindari secara efektif. Tinju itu bertabrakan dengan pedang. Kekuatan es mengerikan meledak dari tinju Su Yikwang. Dalam beberapa saat, kedua pedang milik Hansen dilap es seolah-olah terkena parasit hidup. Hansen yang panik, dia melemparkan kedua pedangnya ke tanah. Jari-jari Hansen adalah yang pertama merasakan serangan es. Dia bisa merasakan denyut darahnya melambat seolah-olah akan membeku. Beruntung, Hansen telah belajar Eskin. Memanfaatkan itu, rasa beku di jari-jarinya mulai pulih kembali, serta ketakutan akan radang dingin di tubuhnya juga berkurang. Su Yikwang mengamati jari-jari Hansen yang membeku oleh kekuatannya, tapi Hansen tidak tumbang. Dia mengangkat alisnya dengan tajam penasaran dan bergerak untuk menyerang Hansen sekali lagi. Hansen dan Snow Charmer kemudian bergabung menjadi satu. Jantungnya dan ginjalnya bergejolak, berada pada tingkatan hyperdrive untuk pemusatan energi. Kakinya yang telah menerima dorongan yang luar biasa membuat pergerakan Hansen semakin cepat. Hansen berhasil merancang jalan-jalan keluar setiap tinju yang dilayangkan kepada Hansen. Su Yikwang seperti iblis, matanya bersinar merah dan tubuhnya sepenuhnya mengkristal. Suasana di sekitarnya seperti tornado es. Meskipun tidak memberikan kerusakan pada Hansen, jika itu orang biasa, pasti itu bisa membuat mereka seperti terperangkap dalam gua es. Hansen menggunakan semua kekuatannya untuk menjalankan keterampilan kulit es,
Dan itu hanya cukup untuk mengusir invasi udara dingin yang berusaha membekukannya.